Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Halaqah yang ke-114 dari silsilah ilmiah pembahasan kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Beliau mengatakan, fa'ammal fitnah fa'innan nasa yuftanuna fi quburihim. Adapun fitnah, yaitu fitnatul qabr. Al di sini adalah al-ahdiyah, karena sebelumnya disebutkan bi fitnatil qabr. Al fitnah di sini adalah fitnatul qabr. Fa'innan nasa yuftanuna fi quburihim, maka manusia dan masuk di dalam manusia di sini baik orang yang beriman, orang yang kafir ataupun orang yang munafik. Semuanya akan ditanya. Ini pendapat yang lebih kuat, karena para ulama Ahlus Sunnah berbeda pendapat dalam masalah ini. Siapa yang akan ditanya? Apakah yang ditanya hanya orang yang beriman saja, atau masuk di dalamnya orang kafir, ataukah masuk di dalamnya orang munafik juga? Maka pendapat yang lebih kuat, semuanya masuk, karena di sana ada lafaz yang sharih dari Nabi SAW. Beliau mengatakan, adapun orang yang munafik dan orang yang kafir, sebagaimana dalam hadis, wa amma al-kafiru awil munafiq fayaqulu la adri kuntu aqulu ma yaqulun nas. Adapun orang yang kafir atau munafik, maka dia mengatakan aku tidak tahu. Ketika ditanya, aku mengatakan seperti yang dikatakan oleh manusia. Menunjukkan bahwasanya semuanya ditanya oleh Allah SWT. Dan di sana ada lafaz al-zalim, dan zalim di sini masuk di dalamnya orang yang kafir maupun orang yang munafik. Dan di sana ada yang dikecualikan. Allah SWT tidak akan menanyakan dia di alam kubur, sebagaimana disebutkan di dalam hadis. Dan ini adalah pengecualian, yaitu seperti orang yang meninggal dunia di hari Jumat atau di malam Jumat, maka ini termasuk yang dikecualikan, sebagaimana yang demikian telah datang dari Nabi SAW. Tapi yang lain, maka mereka kembali kepada asal, yaitu akan ditanya oleh dua malaikat. Kemudian juga di antara yang dikecualikan adalah seorang yang mati syahid. Di dalam sebuah hadis Nabi SAW ditanya, ya Rasulullah, ma balul mu'minina yuftanuna fi quburihim illa syahid. Wahai Rasulullah, mengapa orang-orang yang beriman difitnah atau ditanya di kuburan mereka kecuali seorang yang mati syahid? Berarti mereka mendengar bahwasanya orang yang mati syahid ini tidak akan ditanya. Ini termasuk kelebihan dan keutamaan orang yang mati syahid. Maka Nabi SAW mengatakan, kafa bibariqatis suyufi ala ra'sihi fitnah. Cukuplah kilatan pedang yang ada di atas kepalanya itu sebagai ujian. Karena fitnah artinya adalah ujian, ujian tentang keimanan. Maka orang yang mati syahid meninggal di jalan Allah tentunya yang ikhlas. Cukuplah kilatan pedang yang ada di atas kepalanya. Ini pedang bisa sewaktu-waktu memenggal tangannya, memenggal lehernya, tapi karena keimanan yang ada di dalam dadanya, dia maju ke depan dan rela untuk mengorbankan jiwa raganya demi meninggikan kalimat Allah Azza wa Jalla. Ini sudah cukup menjadi ujian bagi orang tersebut, sehingga Allah SWT memberikan keutamaan kepadanya, tidak akan menanyakan kepadanya, dan dia tidak akan difitnah di kuburnya, tidak akan ditanya di alam kuburnya. Adapun hadis yang tentang meninggal pada hari Jumat atau malam Jumat, maka Nabi SAW mengatakan, ma min muslimin yamutu yaumal jumu'ah aw lailatal jumu'ah illa waqahu Allahu fitnatal qabr. Tidaklah ada seorang muslim yang meninggal dunia di hari Jumat atau pada malam Jumat kecuali Allah SWT akan menjaganya dari fitnah kubur. Maka ini menunjukkan tentang keutamaan orang yang meninggal dunia di waktu tersebut. Baik. Fayuqalu lirrajul, maka akan dikatakan kepada seseorang, man rabbuk? Siapa Rabbmu? Wa ma dinuk? Apa agamamu? Wa man nabiyyuk? Dan siapakah nabimu? 3 pertanyaan. Dan sudah kita pelajari bersama kitab Thalathatul Usul yang ditulis oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab. Intinya adalah supaya kita mempersiapkan diri kita untuk bisa menjawab 3 pertanyaan. Dan tentunya sekali lagi bukan hanya sekedar antum hafal Thalathatul Usul,
dengan dalil-dalilnya, dengan syarahnya. Tapi yang lebih penting daripada itu adalah antum mengamalkan, dan kita semuanya mengamalkan ya tentang apa yang sudah kita pelajari berupa 3 perkara ini. Tentang ma'rifatullah, mengenal Allah, ma'rifatul Rasul, mengenal Rasul, dan juga mengenal agama Islam. Fayuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya bil qawli tsabit. Maka Allah SWT akan menguatkan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang tsabit. Dan ucapan yang tsabit, ucapan yang kokoh adalah ucapan la ilaha illallah. Dan ini yang disebutkan di dalam ayat yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah, dalam surat Ibrahim. Kalimat la ilaha illallah, ikhwah, ini kalau direnungi oleh seseorang, maka ini menguatkan dan menjadikan dia istiqamah, menjadikan dia tidak goyah sebesar apapun fitnah yang menimpa seseorang. La ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Engkau ya Allah. Ketika dia mendapatkan kenikmatan yang besar yang bisa menggoyah keimanan dia, la ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Engkau ya Allah. Meskipun dunia ini menarik dan ingin menyeret dia ke dalam kemaksiatan, maka dengan dia mengingat la ilaha illallah akan menguatkan dia. Saya tidak akan mengikuti hawa nafsu, saya ingin istiqamah di atas la ilaha illallah. Hanya Allah yang saya sembah, hanya Allah yang saya ikuti, bukan hawa nafsu. Ketika dia tertimpa musibah yang besar, yang bisa menggoyangkan keimanan seseorang, menjadikan dia futur, menjadikan dia mundur ke belakang, la ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Engkau ya Allah. Musibah yang menimpa anak ini adalah Engkau yang menghendaki, yang di dalamnya ada hikmah, diampuni dosa, diangkat derajatnya supaya kembali kepada Allah. Maka dia mengucapkan la ilaha illallah dan mempraktikkan makna la ilaha illallah, baik ketika mendapatkan nikmat, mendapatkan musibah, Allah SWT menguatkan dia dengan ucapan la ilaha illallah. Itu di dunia dan juga di akhirat. Di antaranya adalah, termasuk alam akhirat adalah alam kubur. Fayaqulul mu'min, maka berkata orang yang beriman, Allahu Rabbi wal Islamu dini wa Muhammadun Nabi. Allah adalah Rabb, yaitu aku menyembahnya dan tidak menyekutukan dia dengan sesuatu apapun. Wal Islamu dini, dan Islam adalah agamaku, aku tidak melaksanakan selain agama Islam. Cara sholatku, cara zikirku, cara zakatku adalah dengan cara Islam yang dibawa oleh Nabi SAW. Wa Muhammadun Nabi, dan Muhammad adalah Nabiku yang aku ikuti, yang aku jalankan perintahnya dan aku tinggalkan larangannya, yang aku yakini dia adalah maksum, yang terjaga dari dosa. Ini adalah ucapan orang yang beriman. Allah SWT memberikan kekuatan kepadanya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut dengan baik. Kita berdoa kepada Allah SWT, semoga Allah SWT menguatkan kita semuanya ketika menjawab pertanyaan tadi. Caranya bagaimana? Dengan menguatkan iman. Tsabbitullahu alladhina amanu. Siapa yang Allah kuatkan? Orang-orang yang beriman. Dengan ucapan la ilaha illallah dan beramal soleh, beriman dan juga beramal soleh sebagaimana yang sudah kita jelaskan. Wa ammal murtab, adapun orang yang ragu, orang yang kafir, kemudian orang yang munafik, fayaqul, maka dia mengatakan dia tidak bisa mengatakan Rabbi Allah, Allahu Rabbi. Dia hanya bisa mengatakan la adri, aku enggak tahu. Ini pertanyaan apa ya? La adri, aku tidak tahu. Sami'tun nasa yaquluna syai'an faqultu. Aku mendengar manusia mengatakan sesuatu, maka aku pun ikut mengucapkan. Ini orang munafik yang mengatakan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah hanya sekedar ikut-ikutan saja. Mereka bilang apa ya? Mereka mengatakan syahadatain. Kemudian dia pun ikut mengucapkan 2 kalimat syahadah. Tujuannya adalah ingin selamat saja dari mereka, ingin dimudahkan urusannya karena tinggal di negeri Islam, urusannya administrasinya lebih mudah, tapi dalam hatinya dia tidak beriman. Maka ya dia hanya bisa mengatakan la adri, aku tidak tahu. Aku mendengar manusia mengucapkannya, maka aku pun mengucapkannya. Apa yang terjadi setelah itu? Wa yudrabu bi mirzabbatin min hadid. Maka dia pun dipukul dengan mirzabbah. Dimaksud dengan mirzabbah adalah mitraqah kabirah, palu yang besar.
dipukul dengan palu yang kecil saja itu sudah sakit, apalagi ini dipukul dengan palu yang besar, dinamakan dengan mirzabbah yang berasal dari besi. Fayasihu sayhatan yasma'uha kullu syai'. Maka dia teriak dengan teriakan karena saking sakitnya dan sangat sakitnya dipukul dengan mirzabbah tadi. Orang tadi berteriak dengan teriakan yang sangat keras. Yasma'uha kullu syai'. Didengar oleh segala sesuatu. Berarti ini menunjukkan tentang kerasnya dan sangat sakitnya pukulan tadi. Sehingga dia teriak, na'udzubillah min adzabil qabr. Illa al-insan, kecuali manusia, walau sami'ah al-insan la sa'iqa. Kecuali manusia, seandainya seorang manusia mendengar teriakan tadi, niscaya dia akan pingsan. Ini menunjukkan tentang kerasnya dan dahsyatnya azab yang dia terima. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, "Tsumma yudrabu bi mitraqatin min hadid." Kemudian dia dipukul dengan mitraqah. Ya, sama maknanya tadi, mitraqah min hadid, yaitu dengan palu yang berasal dari besi. Darbatan baina udhunai. Dipukul di antara dua telinganya. Berarti dipukul kepalanya dengan palu yang besar yang berasal dari besi. Allahu musta'an. Fayasihu sayhatan yasma'uha man yali illa thaqalain. Maka dia akan teriak dengan teriakan yang didengar oleh yang ada di sekitarnya, illa thaqalain, kecuali dua makhluk, yaitu manusia dan juga jin. Nah, di sini diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim, menunjukkan bahwasanya at-thaqalan, yaitu manusia dan jin tidak mendengar apa yang terjadi. Teriakan tadi mereka tidak mendengar. Berarti di sini ada penetapan azab kubur bagi orang yang ragu-ragu, orang munafik. Itulah yang bisa kita sampaikan pada halaqah kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai bertemu kembali pada halaqah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah Rai di kota Jember. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halaqah Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Rai.